Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Sekarang disebut dengan suku Bakupai, hingga orang-orang Marabahan itu banyak juga yang berislam, dan sampai sekarang Marabahan dan sekitarnya itu adalah memang berpenduduk muslim ya pada akhirnya, atau orang-orang Dayak yang sudah berislam. Kegiatan beliau ini, Syekh Abdul Somad ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara sekalian, pada hari ini ziarah kami setelah kepada ziarah guru kami Haji Aini Jamjam yang masih merupakan silsilah keguruan atau kemuridan kepada Haji Muhammad Toha dan Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin, kami menuju ke Kota Marabahan. Di sini ada salah seorang anak daripada Syekh Jamaluddin atau Surgi Mukti. Syekh Abdul Somad ini luar biasa orangnya, adalah salah satu keturunan juga daripada Datu Kelampayan yang sangat luar biasa. Yang terakhir dari hidup beliau adalah beliau juga sebagai qadhi, karena waktu ini memang tahun beliau lahir sekitar tahun 1822, yang kelahiran beliau ini diperkirakan setelah kelahiran beliau ini Syekh Jamaluddin itu berangkat ke Mekah, belajar di Mekah sekitar 20 tahunan di Mekah atau 30 tahun di Mekah. Kira-kira 1834 Syekh Jamaluddin pulang ke Banjarmasin. Ada yang mengatakan 1870-an yang pulang ke Banjarmasin, jadi sekitar 30 tahun. Nah, anak beliau yang bernama Syekh Abdul Somad ini kecil sudah menimba ilmu dari berbagai pengetahuan, yang waktu itu beliau dikirim ke paman beliau di Martapura, karena rupanya hubungan di Marabahan, Martapura dan Banjarmasin itu dulu melewati jalur sungai ya. Jadi seseorang itu bisa menuju Martapura atau sungai hanya melewati tambangan-tambangan kalau dulu tuh. Jadi sudah dibuat di tambangan, sudah sampai ke tempat yang dituju. Syekh Abdul Somad ini memang setelah belajar dari pamannya, salah satu anak daripada Syekh Jamaluddin yang waktu itu berada di Martapura, menimba. Ya, Syekh Abdul Somad selain belajar kepada orang tuanya Syekh Jamaluddin, karena beliau ini karena keturunan Syekh Rasad Al-Banjari, jadi atas kanan kiri itu ulama-ulama semua. Jadi sekehendak aja mau belajar di mana, mau ke Pelampayan, Martapura juga banyak keluarga beliau, paman-paman beliau. Kemudian langsung kepada ayah beliau Syekh Jamaluddin juga bisa dilakukan. Nah, diperkirakan Syekh Abdul Somad ini sempat juga belajar di Martapura dengan beberapa paman beliau di Martapura. Kemudian beliau pulang ke Marabahan untuk menyebarkan ilmu, kawin di Marabahan, kemudian punya anak. Nah, waktu kira-kira punya anak 4 orang itu ya, disebut dalam beberapa sejarawan, beliau berangkat ke Mekah. Berangkat itu untuk menuntut ilmu, dan beliau bertemu dengan kemanakan beliau yang bernama juga adalah Haji Jamaluddin ya waktu itu. Tuan guru besar Jamaluddin, tapi bukan Jamaluddin Surgi Mukti. Jadi namanya aja mirip. Kemudian
di sana kemanakan beliau ini ternyata sudah 22 tahun udah belajar. Kemudian beliau juga mengikuti kemanakan beliau, belajar sambil beliau juga belajar kepada beberapa tokoh guru. Orang Kalimantan, salah satu guru beliau adalah Syekh Khatib Sambas. Ini mewariskan pengetahuan fikih dan tasawuf. Dan kemudian secara khusus beliau belajar juga tarekat. Ada 2 tarekat yang dipelajari beliau, menarik sekali di sini. Pertama adalah tarekat Naqsabandiyah. Tarekat Naqsabandiyah dari seorang mufti di Mekah di sana. Yang satunya adalah tarekat Sajaliyah dari seorang mufti juga, dari penganut tarekat Sajaliyah. Jadi beliau memiliki 2 ijazah, ada ijazah Naqsabandiyah dan ada ijazah Sajaliyah. 2 orang guru besar ini masuk dipelajari beliau hanya dalam waktu 8 tahun di Mekah. Waktu itu beliau ingin pulang untuk mengajarkan ilmunya kepada masyarakat Banjar, khususnya daerah Marabahan. Nah, waktu itu kemanakan beliau Haji Jamaluddin ini terkejut. Wahai paman, jadi kan hubungannya karena kemanakan, jadi paman ya. Jadi, wahai pamanku, kenapa engkau jadi pulang? Saya aja sudah 30 tahun di sini masih tidak mau pulang. Lalu mereka terjadi perbincangan dengan mereka. Lalu akhirnya mereka melakukan sholat istikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kepulangan beliau. Jadi waktu itu Syekh Abdul Somad jadi imam itu. Nah, waktu jadi imam inilah terlihat bahwa secara luar biasa terkejut Haji Jamaluddin ini terkejut melihat tubuh beliau tidak ada lagi di depan beliau. Jadi sholat itu didengar masih, tapi tubuhnya tidak terlihat. Sampai ucapan salam baru terlihat Syekh Abdul Somad. Nah, ini adalah salah satu karamah daripada Syekh Abdul Somad ini, sehingga isu itu bergulir yang disampaikan oleh Jamaluddin ini ke Martapura, sampai ke daerah Banjarmasin, sampai kepada sampai ke Marabahan, bahwa ini kelebihan beliau, sehingga tidak banyak bicara lagi. Syekh atau Haji Jamaluddin ini mengatakan bahwa memang sepantasnya pamannya itu mendapatkan pengetahuan dan dibuktikan bahwa kemampuan beliau menghilang di hadapannya sendiri. Jadi ini kelebihan membuktikan bahwa hanya dengan 8 tahun saja beliau dapat mengambil pengetahuan dari guru-gurunya di Mekah ketika itu secara luar biasa. Inilah kelebihan Syekh Abdul Somad yang disebut orang dengan bisa menghilang bisa menghilang di hadapan. Nah, sehingga beliau ketika pulang ke Marabahan, beliau banyak menyebarkan agama Islam pada suku Dayak yang sekarang disebut dengan suku Bakupai. Sehingga orang-orang Marabahan itu banyak yang berislam, dan sampai sekarang Marabahan dan sekitarnya itu adalah memang berpenduduk muslim ya pada akhirnya, atau orang-orang Dayak yang sudah berislam. Kegiatan beliau ini, Syekh Abdul Somad ini di Marabahan, waktu itu beliau mengajarkan tarekat Naqsabandi dan tarekat Sajaliyah kedua-duanya. Jadi banyaklah orang-orang guru-guru agama datang ke Marabahan kalau untuk belajar, sampai beliau juga membuat tempat khalwat beliau di belakang rumah ketika itu, yang sekarang kuburannya atau makam beliau berada di sekitar situ. Karena itu kalau Anda nanti berziarah ke Syekh Abdul Somad ini, Anda akan melihat luasnya sekali daerah makam beliau ini, dan ditata rapi karena memang di situ dulu adalah tempat beliau. Memang di sana beliau. Termasuk saya juga dapat menziarahi guru saya Haji Kastalani yang merupakan cucu beliau dari Syekh Abdul Somad. Saya melihat tadi kubur kubah beliau juga sangat rapi ya, sangat bagus dan tertata rapi, karena memang kubur ini ditata rapi oleh keluarganya. Satu tradisi yang bagus, bahwa mereka tradisi keagamaan yang sangat tinggi, dan mungkin kebanyakan orang melihat ingin bertanya-tanya bagaimana sih pengetahuan Syekh Abdul Somad. Syekh Abdul Somad ini waktu hidupnya, kalau saya tidak perlu melihat beliau, saya melihat hanya figur guru saya Haji Kastalani. Haji Kastalani itu seorang dosen dulu di IAIN Antasari Banjarmasin. Waktu
waktu saya juga belajar di sana. Dan memang beliau memiliki sangat keunikan. Saya belajar dari beliau dari beberapa keilmuan, diantaranya adalah ulumul Quran. Beliau mengajarkan tentang beberapa kajian ya terhadap ulumul Quran dan tafsir Al-Quran terhadap beliau. Dan beliau memang sangat alim dalam bidang keagamaan, sehingga murid ini bertanya saja apa saja masalahnya kepada beliau, selalu beliau dengan gampang menjawabnya, memberikan pemahaman dan pendapat-pendapat beliau didasarkan pada penghulu ya, sunni ya, atau cara berpikir sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini salah satu kehebatan beliau, salah satu kehebatan daripada guru saya. Bahkan istri beliau, istri dari guru saya itu Abdul Somad, istri daripada Haji Kastalani itu, beliau ahli falakiyah. Jadi simbolik ini. Saya Abdul Somad juga seorang ahli falakiyah, punya cucu seorang ahli falakiyah seperti Guru Kastalani, dan istri beliau juga seorang ahli falakiyah. Jadi melihat dari dataran yang seperti ini, pengetahuan beliau sangat luas. Maka itu membuktikan bahwa memang itulah kelebihan dari Syekh Abdul Somad. Jadi cucunya saja terlihat kealimannya, apalagi beliaunya, Syekh Abdul Somad. Ketaatan mereka, keinginan mereka untuk giat mempelajari agama itu secara luar biasa. Salah satu yang bisa kita ambil, kalau karamah itu mungkin susah dipahami ya, tapi kalau sisi yang lain, kegiatan Syekh Abdul Somad ini waktu muda beliau kan sudah belajar dari ayah beliau, Syekh Mufti Jamaluddin Surgi Mukti. Beliau belajar dari paman-paman beliau, sudah cukup seharusnya ilmu. Tapi beliau juga ingin berkeras pergi ke Mekah untuk belajar langsung ke Mekah. Ini kegigihan yang luar biasa. Padahal beliau sudah punya anak waktu itu 4 orang, beliau masih giat untuk punya semangat untuk belajar ilmu agama di Mekah. Nah, kita yang muda-muda inilah yang seharusnya menjadi contoh, menjadi kondisi beliau seperti itu menjadi contoh bagi kita, memberi semangat kepada kita agar menuntut agama itu terus-menerus ya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana beliau mentradisikan kepada diri beliau dan keluarga beliau, sehingga ketika beliau hidup banyaklah guru-guru itu datang kepada beliau, dan beliau orang yang apik melaksanakan amaliyah tarekat Naqsabandi dan tarekat Sajiliyah. Kira-kira demikianlah yang menjadikan Syekh Abdul Somad menjadi gemilang sekali ya dalam hidup beliau, menjadi tutur-pitutur masyarakat untuk mengenang, dan banyak memiliki murid yang tidak terhitung dan terhingga, sehingga banyak sekali jalur sanad kepada beliau Syekh Abdul Somad ini yang menyampaikan langsung kepada Syekh